Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam damai Indonesia, negara yang tercinta. Jumpa lagi di channel Ode Rahim. Kali ini kita akan kupas, kita akan obrolan raya cerdas. Tapi jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Oke, kita lanjut. Sebagai prolog biasanya sebelum video ini saya ulas tentang tema-tema yang saya sampaikan di dalam video ini. Eh, saya akan kasih kalimat-kalimat bijak buat kita semua. Tapi kali ini saya lebih tertarik kepada pantun karena masih ada kaitannya dengan tema yang akan saya ulas berikut ini. Saya coba membaca pantun ini dari Geis Khalifah. Dari Jakarta ke kota Jambi, cakap. Beli melati di bidadari. Silakan kritik sesuka hati, cakap. Jangan lupa siapkan bukti, cakap. Beli tilam di Jatinegara, di selam emas sama swasta. Yang saya heran pada mereka, tak paham Jakarta berlagak aja. Oke, cakep banget pantunnya. Ini pantunnya si Guys ini ya, cukup mengena nih kepada orang-orang yang agak paham Jakarta menurut dia. Oke, kita akan lanjut di channel Ode Rahim. Saya ingin ulas dengan tema yang coba saya angkat dan menjadi, saya ingin tunggu komentar-komentar daripada Anda semua, sahabatku, teman-teman, dan yang menonton video ini. Anda bisa memberikan komentar di link channel Laude Rahim. Saya akan mulai dengan tema yang saya sudah siapkan. Kenapa harus memilih Anies? Kenapa harus memilih Anies? Jangan kemana-mana. Tunggu, setelah ini saya akan ulas. Obras. Baiklah, yang tak sabar lagi, apa yang mau disampaikan kepada para sahabat, pemirsa, dan semua teman-teman di channel Ode Rahim. Kemudian, kenapa harus memilih Anies? Saya ingin buka dulu dengan bahwa Anies Baswedan, Gubernur DKI, masih cukup populer dan elektabilitasnya makin tinggi akhir-akhir ini. Begitu juga di dalam kerja-kerjanya semakin bersinar. Tiap hari sebagian orang membuli Anies. Dan saya lihat masih sampai kemarin masih terjadi demo yang tidak cukup besar, sekitar 30-35 orang di halaman di jalan kantor Dewan DKI. Temanya masih itu aja, tentang bagaimana formula ini diinterpelasi. Padahal itu isu-isu itu sebenarnya sudah nggak laku lagi untuk dijual. Rakyat sudah nggak tertarik lagi. Oke, kita bicara tentang Anies Baswedan.
bahwa popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan semakin bersinar. Semua itu Anies dapatkan dari kerja keras dalam membangun Jakarta. Semua janji di dalam kampanye telah ia tunaikan selama 4 tahun dan tinggal 1 tahun lagi ia bereskan semuanya. Anies bukan sekedar janji, dia lakukan dengan kerja-kerja nyata. Ada yang membulinya, menurutnya orang nomor 1 di pemerintahan DKI ini, biarkan saja mereka, para buzzer dan haters yang membulinya, tapi saya akan berikan karya dalam kerjaan nyata. Lihat saya bekerja. Jakarta di bidang transportasi semakin terintegrasi. Program pangan bersubsidi demi tingkatkan gizi anak dan warga Jakarta. Membangun rusunawa untuk masyarakat yang kurang mampu. Anda bisa lihat sendiri 8 program pangan yang Pak Anies gebrakan. Dan ini belum ada di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kita mulai pertama, 8 kategori penerima pangan bersubsidi. 1, orang-orang penerima KJP Plus. Kedua, pekerja buruh yang berKTP DKI yang penghasilannya maksimal 1,1 kali UMP yang terdaftar di data Bank DKI. Mereka itu semua penerima pangan bersubsidi. Kemudian ketiga, penghuni rumah susun yang dikelola oleh pemerintahan DKI. Kemudian keempat adalah penyandang disabilitas yang tidak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian kelima, masyarakat lansia yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Keenam, pekerja buruh yang memiliki KTP daerah. Lihat, orang-orang daerah yang datang di Jakarta yang bukan KTP Jakarta itu dibantu juga oleh Pak Anies. Paling besar senilai 1,1 kali UMP. Jadi Pak Anies ini bukan saja perhatian kepada warga Jakarta, tetapi orang-orang yang juga di Jakarta ini yang berKTP daerah, yang mencari pekerjaan di Jakarta, itu masuk juga di dalam programnya Pak Anies. Ini yang membuat masyarakat di daerah yang datang mereka begitu perhatian kepada Pak Anies, karena mereka melihat bahwa Gubernur Anies ini bukan saja perhatian kepada warga Jakarta, tetapi kami yang daerah, yang berKTP daerah juga yang masih mencari pekerjaan di sini dan gaji kami masih di bawah, kami juga dibantu. Luar biasa kan? Kemudian 8 guru atau non pegawai negeri sipil dan tenaga pendidikan non pegawai negeri sipil yang penghasilannya 1,1 kali UMP. Kemudian kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 8 program unggulan yang Anies ini begitu perhatiannya kepada warga Jakarta dan masyarakat yang tinggal di Jakarta. Anies juga mampu menyatukan pluralisme yang ada di mana di semua kalangan, agama dan suku yang ada di Jakarta yang dia cintai. Kemudian kenapa program ini begitu mendapat respon dari masyarakat? Di hal lain juga, kalau Anda masih ingat bahwa tujuan Anies melakukan kerjasama di samping melakukan terobosan kerjasama dengan daerah-daerah di sekitar, baik di Jawa Tengah dan Jawa Barat, pemerintah daerah kabupaten,
itu kerjasama di bidang pangan. Jadi Anies melakukan terobosan-terobosan dan penyediaan pangan bagi warga Jakarta serta membantu para petani di Jawa Tengah dan Jawa Barat terkait pembelian gabah yang dilakukan dengan kerjasama dengan BUMD yang di bawah naungan pemerintah DKI. Luar biasa kan? Tujuannya apa? Adalah gabah di tingkat petani yang dimainkan oleh kelompok spekulan yang selama ini harga petani biasanya dimainkan oleh kelompok-kelompok spekulan karena mereka memiliki modal, mereka memiliki jaringan, hingga para petani tidak punya akses yang bagus. Nah, ini yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Anies melakukan terobosan-terobosan itu. Keberpihakan kepada para petani di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan hasilnya cukup menggembirakan karena harga gabah di tingkat petani yang dibeli oleh perusahaan daerah di bawah pemerintahan Provinsi DKI naik. Dengan naiknya harga gabah mampu memberikan kesejahteraan kepada para petani yang ada di daerah, baik di Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Program ini harusnya didukung oleh semua pihak. Jangan hanya nyinyir, tapi lakukan program-program yang nyata. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman di channel Lauda Rahim, program-program seperti ini yang ditunggu rakyat. Nah, pertanyaannya, kenapa memilih Anies? Milih Anies karena Anies mampu memberikan satu kontribusi yang nyata. Semua yang tinggal di Jakarta ini punya kesempatan yang sama, punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak pernah Anies membeda-bedakan. Anda bisa lihat para jenderal yang berjuang untuk membangun negara ini, yang rumahnya yang ada di Menteng, pajak per tahun itu ratusan juta, sampai anak-anaknya itu mengumpulkan uang untuk membayar pajak bapaknya. Contoh rumahnya Ali Sadikin. Ali Sadikin, kalau kita bicara tentang Ali Sadikin, tentang Jakarta, semua tahu Jakarta ini dikonsep oleh Ali Sadikin. Kontribusinya cukup besar untuk membangun Jakarta. Tapi di masa pensiunnya, rumahnya di Menteng saja dia tidak mampu untuk membayar pajak karena pajak bangunan yang ada di Menteng itu ratusan juta. Anies datang dan Anies mampu membereskan itu, bahwa semua yang sudah memberikan kontribusi kepada Jakarta pajaknya nol. Saya ulangi, siapa saja sudah memberikan kontribusi kepada Jakarta, apalagi membangun Jakarta, baik veteran, siapa saja, dan masa tuanya itu akan ditanggung oleh pemerintah DKI. Selama ini tidak pernah ada, apalagi di zaman-zaman sebelum Anies. Sebagai orang yang tidak ada kaitannya dengan Ali Sadikin, saya melihat Anies luar biasa dan Anies merasakan bagaimana kalau kita memerintah itu juga harus ada rasa. Orang-orang yang selama ini memberikan dharma baktinya kepada Indonesia, dharma baktinya kepada negeri yang tercinta, dharma baktinya kepada negara, itu kita perhatikan juga. Bukan kita biarkan mereka sehingga masa-masa tua mereka akan tersingkir dari Jakarta karena tidak mampu untuk membayar pajak. Kemudian kenapa kita pilih Anies? Anies orangnya jujur. 24 jam Anies dicari kesalahan tapi tidak dapat. Hanya tidur saja yang Anies tidak dicari kesalahan. Begitu bangun Anies dicari kesalahan. Di mana kesalahan Anies? Inilah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok oligarkis yang
yang bagaimana mereka ingin membangun sebuah opini publik supaya Anies itu kurang mendapat kepercayaan, tapi nggak dapat. Anies orangnya amanah, Anies orangnya profesional, Anies Baswedan orangnya pluralisme, tidak membedakan siapa, agama, kelompok, dia hadir di semua. Tapi banyak orang yang membangun isu, tapi rakyat Jakarta tahu semua itu. Yang tidak kalah penting, Anies orangnya religius. Itu yang paling penting, karena dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti apa yang dia pimpin. Saya pikir ini adalah sebuah karya-karya nyata. Mengapa kita memilih Anies? Karena Anies memiliki banyak yang saya sebutkan di atas tadi, yang tidak jarang dimiliki oleh calon-calon yang lain. Oleh karena itu tetap di channel Lawada Rahim. Saya akan ulas pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia damai.